Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam ajaran Buddha, kita semua, terutama umat Buddha, mengenal satu praktik yang sangat ditekankan oleh Kura Agung kita Sang Buddha, yaitu meditasi, atau olah batin, atau pengembangan batin, yang dikenal sebagai Citta Bawana. Dan dalam meditasi, tujuan yang harus kita lakukan adalah bagaimana membawa batin menjadi lebih baik. Artinya, bagaimana kita membawa batin, mengkondisikan faktor-faktor batin yang nantinya membawa kepada kebebasan, membawa kepada nibbana. Dan untuk memperoleh itu atau untuk mencapai itu, maka seseorang harus melenyapkan berbagai macam pikiran yang buruk, pikiran yang tidak baik, yang berintangi seseorang dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin, dalam upaya untuk membawa kepada kebebasan. Dan pikiran-pikiran yang buruk itu selalu berakar dari keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan yang sering dikenal sebagai loba, dosa, dan moha. Nah, oleh sebab itu, dalam upaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk yang tidak bermanfaat, yang berintangi seseorang dalam upaya untuk mencapai kebebasan, maka ada banyak hal, terutama tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang harus dikembangkan, yang itu akan membantu seseorang, menyokong seseorang dalam upaya untuk mengembangkan batinnya. Tapi juga di saat yang sama juga ada beberapa perilaku, beberapa hal yang harus dihindari. Karena hal-hal ini membawa seseorang untuk tidak mendapatkan pengembangan batin, untuk tidak memperoleh kondisi-kondisi batin yang baik, yang bermanfaat, yang nantinya membantu pada pencapaian kebebasan. Maka Sang Buddha dalam salah satu khutbahnya ada mengatakan bahwa ada lima hal yang itu harus dihindari, terutama bagi mereka yang sedang secara intensif untuk mengembangkan batinnya, yang dikenal sebagai padhana striving. Ketika orang terlibat secara intens, secara intensif dalam pengembangan batin, dalam meditasi, maka lima hal ini harus dihindari. Nah, apa yang lima hal? Yang pertama adalah kama rama. Kama rama itu sendiri kalau diartikan adalah menyukai kesibukan. Jadi, dalam bermeditasi yang seseorang sedang intensif bermeditasi, membawa batinnya untuk memunculkan hal-hal yang baik, untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, maka kesibukan ini menjadi perintang batin. Nah, ketika seseorang menyukai kesibukan, bergembira dalam kesibukan, ia bekerja sana, bekerja sini, sehingga tidak melihat ke dalam batinnya sendiri, itu akan merintangi batinnya untuk mencapai pengembangan. Nah, tentu kalau kita bicara kesibukan, bagaimana dengan seseorang yang memang dalam hidup memang harus bekerja? Yang setidaknya di sini adalah tentu paling tidak dalam kita mengembangkan batin, ketika memang kita harus bekerja, paling tidak adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu. Dan juga kita harus bisa memilih ini kira-kira pekerjaan yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika itu adalah pekerjaan yang memang bermanfaat, yang memang berguna, yang memang terutama sebagai berumah tangga sebagai contohnya adalah punya pekerjaan yang memang itu adalah job, pekerjaan sehari-hari untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa mencari uang, maka itu yang harus dikerjakan. Sementara ketika kemudian ada hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, ya aktivitas yang sebenarnya tidak berguna seperti misalnya ya seseorang yang sebenarnya tidak ada, yang itu bukan sebagai pekerjaan tetapi kemudian hanya scrolling TikTok all the time, kemudian hanya main game saja, ya tentu hal-hal demikian, kesibukan demikian yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan pengembangan batin itu akan membawa seseorang untuk tidak berkembang dalam batinnya. Tapi kalau itu adalah pekerjaan tentu itu dikerjakan. Namun itu dikerjakan secepat mungkin dan kemudian ditinggalkan untuk kemudian bermeditasi. Ini disampaikan di dalam Visuddhimagga. Jadi dalam Visuddhimagga ada dikatakan 10
perintang atau 10 penghalang ketika seseorang sedang mempraktikkan meditasi, yang memang salah satunya adalah pekerjaan. Mau tidak mau kita semua punya pekerjaan. Kami para biku juga punya pekerjaan. Tetapi dikatakan bahwasanya bahkan pekerjaan yang memang harus kita lakukan itu juga bisa menjadi perintah, bisa menjadi penghalang ketika kita hanya engage, hanya terlibat dalam pekerjaan tersebut. Maka ketika ada pekerjaan yang memang harus dilakukan, cepat-cepat harus diselesaikan. Kita harus menyelesaikan dengan cepat dan kemudian kita gunakan waktu sisanya ini untuk segera mengembangkan batin kita bermeditasi. Nah, pekerjaan yang bermanfaat saja kalau kemudian itu dilakukan terus dalam konteks seseorang sibuk terus dalam pekerjaan tersebut, itu pun juga bisa merintangi ketika terutama seseorang sedang engage, sedang terlibat di dalam praktik meditasi yang intensif. Apalagi kalau kemudian pekerjaan tersebut, kesibukan tersebut sebenarnya tidak bermanfaat, sebenarnya tidak berguna, sebenarnya tidak membawa kepada pengembangan batin, maka itu harus segera dihindari. Ini ketika seseorang memang betul-betul terlibat di dalam pengembangan batin. Maka tamarama atau bergembira, bersukaria di dalam kesibukan itu menjadi satu perintah bagi seseorang untuk pengembangan batinnya. Nah, yang kedua adalah bahasa rama. Bahasa rama di sini adalah bergembira di dalam bicara atau bergembira di dalam ngobrol, menggosip dan sebagainya yang sebenarnya itu tidak memberikan manfaat. Maka dalam hal ini bahkan Sang Buddha mengatakan ketika seseorang sedang mempraktikkan meditasi dengan intensif, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah noble silence, Ariyatul Hibawa. Noble silence. Noble silence adalah bagaimana seseorang diam melihat ke dalam batinnya untuk hanya untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Sementara yang baik-baik tentu dikembangkan, dan itu adalah noble silence. Ketika dia diam memperhatikan batinnya untuk mengembangkan batinnya. Dan kalau kemudian ternyata harus berbicara, maka Samudra mengatakan seseorang harus berbicara yang berkenaan dengan dhamma atau dhamma kata. Jadi Arya tunhi bahwa dia mulia atau berbicara dhamma atau dhamma kata. Nah, di sini artinya adalah sibuk di dalam berbicara ini, yang pertama adalah ketika pembicaraan tersebut itu tidak bermanfaat. Dan ada berbagai macam pembicaraan yang oleh Sang Buddha itu dikatakan sebagai tiracana kata atau pembicaraan yang sifatnya rendah. Yang tentu ini rendah dalam konteks memang tidak membawa kepada perkembangan batin. Walaupun dalam konteks lain, pembicaraan ini juga sering dibicarakan. Tentu berguna untuk mereka. Seperti misalnya berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang politik, berbicara tentang harta kekayaan orang lain, berbicara tentang festival dan sebagainya, ya bagi mereka yang memang arah tujuannya ke sana, itu bermanfaat bagi mereka. Tetapi dalam konteks bermeditasi, dalam konteks olah batin, pembicaraan-pembicaraan yang sesungguhnya tidak membawa kepada pengembangan batin, itu harus dihindari. Maka kalaupun harus berbicara, berbicara dhamma. Berbicara yang membawa kepada pengembangan batin. Bahkan ini pun juga dikatakan dalam kitab komentar, kalaupun berbicara dhamma, namun kalau dia berbicara terus ke sana kemari, itu juga akan mengganggu batinnya. Jadi walaupun itu pembicaraan berkenaan dengan dhamma sekalipun, kalau terus dibicarakan, tidak dibawa ke dalam batin, orang sibuk dalam bicara demikian, itu pun juga akan merintangi batin orang tersebut. Maka berbicara dhamma pun juga, walaupun itu penting, itu juga harus dibatasi. Tidak kemudian seharian itu bicara sampai 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu berbicara. Tidak demikian. Nah, ada satu peristiwa pada zaman Sang Buddha yang terjadi di sebuah hutan bernama Gosingga dalam khotbah Cula Gosingga Sutta. Nah, di sana ada 3 biku, ada Bante Anuruddha, kemudian ada Bante Nandia, dan satu biku lainnya yang mereka itu sudah mempraktikkan meditasi dengan intensif. Dan barangkali ini juga menjadi satu keteladanan yang bisa kita lakukan, terutama ketika bermeditasi yang memang lebih intensif,
di mana tiga bante ini ketika bermeditasi yang intensif, mereka itu betul-betul mempraktikkan noble silence. Dan kalaupun mereka berbicara itu hanya 5 hari sekali. Jadi setelah 5 hari, pada malam hari sampai pagi, mereka berdiskusi dhamma. Dan selebihnya mereka hanya mempraktikkan meditasi melihat ke dalam batinnya. Nah, artinya ada waktu-waktu tertentu memang yang harus digunakan untuk berbicara dhamma, berbicara hal yang berkenaan dengan meditasi, tetapi juga seseorang hendaknya mempraktikkan noble silence. Maka ketika seseorang sibuk dengan bicara, basarama itu menjadi satu perintang batin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang suka tidur, niddarama. Ya, niddarama suka tidur itu artinya bermalas-malasan. Jadi kalau sudah bicara tidur artinya identik dengan bermalas-malasan. Dan kalau sudah identik dengan bermalas-malasan, maka tidak mungkin pengembangan batin itu akan diperoleh. Sedangkan dalam bermeditasi, kita harus memunculkan virya, memunculkan semangat. Semangat untuk memulai, semangat untuk melanjutkan, bahkan ketika kemudian harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan batin yang muncul, kotoran-kotoran batin yang muncul, seseorang harus bersemangat untuk melenyapkan kotoran batin tersebut. Nah, kalau kemudian seseorang suka tidur, menyukai tidur, niddarama, maka jelas itu akan merintangi seseorang dalam pengembangan batinnya. Oleh sebab itu ada satu perumpamaan bahwasanya seseorang yang memang bermalas-malasan, suka tidur itu diibaratkan seperti air yang ditutupi dengan tumbuhan air. Artinya, walaupun air itu jernih, walaupun air itu tenang, ketika itu ditutupi oleh tumbuhan air, maka itu tidak bisa digunakan untuk bercermin. Demikian pula, walaupun seseorang mungkin mempunyai intelijensi, mempunyai intelektualitas, daya daya pikirnya kritis, tetapi kalau dia bermalas-malasan, dia suka tidur, maka dia tidak bisa mengembangkan batinnya. Oleh sebab itu, niddarama, menyukai tidur juga bagian dari perintah batin yang mesti dihindari, yang mesti dilenyapkan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah sangganikarama. Sangganikarama adalah seseorang yang suka kumpul-kumpul. Artinya, sangganika ini adalah berkumpul dengan mungkin sekelompok orang, sekelompok komunitas, tapi ini dalam konteks menyukai, menyukai kumpul-kumpul. Kalau hanya sekadar misalnya ada tugas untuk berkumpul, memang kita hidup di dalam di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di dalam sebuah komunitas, kami bahkan para biku hidup dalam komunitas para biku, ya kita dalam waktu-waktu tertentu harus berkumpul, kita harus melakukan yang disebut sebagai sanggakama. Ketika ada sanggakama, ada pekerjaan sangga, tetap kita harus berkumpul. Tetapi kalau kemudian sudah menjadi ketertarikan, sukanya berkumpul, bergembira dalam berkumpul, maka itu sudah beda lagi. Kalau itu hanya sekedar tugas, lakukan. Tetapi kalau sudah menyukai berkumpul, itu akan menjadi perintah batin. Karena kalau orang sudah berkumpul dan itu suka dengan berkumpul, bahkan ketika dia sendiri, dia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa tidak baik, jadi bosan, merasa kesepian, lonely, sehingga perkembangan batin juga tidak bisa diharapkan. Sedangkan dalam bermeditasi, salah satu yang harus dilakukan semaksimal mungkin ketika memang boleh memilih tempat mana, sepi atau rame, maka Sang Buddha menganjurkan harus memilih tempat yang sepi. Nah, tempat sepi ini sangat membantu seseorang dalam upaya untuk mengembangkan batinnya. Tetapi ketika dia berada di tempat yang ramai itu sulit bagi seseorang untuk mengembangkan batinnya. Walaupun ada orang yang mengatakan yang terpenting kan kita punya perhatian, kita sadar. Yang terpenting kita menjaga batin kita. Memang teorinya demikian, tetapi dalam praktiknya mau tidak mau ketika batin itu belum berkembang, maka kita membutuhkan instrumen-instrumen yang membantu kita dalam upaya pengembangan batin. Salah satunya adalah tempat yang sepi, tempat yang tidak ramai. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang menyukai tempat yang ramai, menyukai berkumpul dengan teman-teman, dan dia sedang engage, terlibat dalam bermeditasi yang intensif, dan itu tentu akan merintangi orang demikian dalam pengembangan batin. Maka kesendirian, tempat yang sepi, itu sangat dianjurkan oleh
para bijaksanawan, oleh Sang Buddha. Sehingga suatu kali ada Sang Buddha menyampaikan begini, ketika belum melihat ada seseorang yang bermeditasi di pinggir jalan, kelihatannya tenang. Tapi beliau tidak mengapresiasi. Kenapa? Karena sebentar kemudian batin yang tenang tersebut akan berubah menjadi gelisah. Karena kemudian akan banyak orang lalu lalang, ribut-ribut, berbicara, sehingga itu akan membawa batin menjadi tidak tenang. Nah, batin tidak terkonsentrasi, akan menjadi gelisah atau terseret oleh pikiran-pikiran untuk merespon keramaian, kebisingan yang ada di luar. Tetapi ketika Sang Buddha melihat ada seseorang yang bermeditasi di hutan, di tempat yang sepi, dan ia ngantuk-ngantuk. Tapi beliau, Sang Buddha, masih mengapresiasi. Kenapa? Karena sebentar kemudian, walaupun awalnya ngantuk, karena tempatnya sepi, tempatnya tidak ramai, tidak bising, nah orang demikian akan mendapatkan ketenangan. Maka Sang Buddha mengapresiasi. Nah, sehingga di sini Sangganika Rama atau bersukaria, bergembira, menyukai keramaian, menyukai katakan kumpul-kumpul, itu menjadi perintang dan itu harus dihindari. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang membawa seseorang batinnya tidak berkembang ketika ia engage, terlibat dalam pengembangan batin yang intensif, adalah yata wimuta nak citang pacawekati. Nah, ia tidak melihat batinnya sendiri sejauh mana batinnya sudah terbebaskan. Dalam arti adalah seseorang tidak melihat kondisi batinnya. Mana pikiran-pikiran yang buruk yang sudah berkurang atau terkikis, dan mana pikiran-pikiran baik yang sudah berkembang. Nah, ini penting sekali. Dengan kata lain, mengembangkan batin adalah melihat, senantiasa melihat ke dalam batin kita. Senantiasa untuk check and recheck. Selalu melihat, mengecek batin kita. Ketika mengecek batin kita, kita akan tahu, oh, kotoran batin masih ada. Keserakahan masih banyak. Maka harus dilenyapkan. Kebencian masih banyak. Harus dilenyapkan. Kebencian mungkin sudah berkurang. Tetap yang sisa itu tetap harus dilenyapkan. Oh, kebodohan masih begitu menguasai, maka harus mengembangkan kebijaksanaan. Nah, selalu check and recheck, selalu mengecek batinnya sendiri, melihat ke dalam batinnya sendiri sejauh mana kondisi batinnya pada waktu itu ada. Apakah kotoran batinnya sudah mulai berkurang atau tidak, atau batin-batin atau kondisi batin yang baik yang bermanfaat sudah berkembang atau tidak, itu harus dicek, harus selalu dicek, harus selalu dilihat. Nah, kalau tidak dilihat, maka ini menjadi penyebab seseorang tidak berkembang di dalam batinnya. Maka 5 hal ini harus dihindari. Maka jangan menyukai kesibukan. Ini karena sudah menyukai kesibukan ketika orang bermeditasi intensif, ini menjadi perintang. Sibuk atau melakukan pekerjaan, itu tentu harus dilakukan, tetapi cepat diselesaikan ketika orang bermeditasi. Kemudian jangan suka berbicara. Jangan suka berbicara ke sana kemari seharian berbicara yang sebenarnya tidak berguna. Kemudian juga seseorang harus menghindari, yaitu menyukai tidur. Jadi jangan suka tidur. Tidur tentu dibutuhkan, tetapi ya sesuai dengan ya, porsinya, artinya tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Nah, ini juga harus penting untuk diperhatikan. Kemudian juga jangan kemudian seseorang suka kumpul-kumpul ketika sedang meditasi yang intensif, berkumpul, kemudian ngobrol sana-sini, dan itu menjadi satu perintah batin. Yang kelima adalah seseorang harus mengecek batinnya sendiri, agar tahu mana yang mesti dilenyapkan, mana yang harus dikembangkan. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 5 hal yang harus dihindari, dan tentu 5 hal yang harus dikembangkan. Atau dihindari kemudian mengembangkan yang lain yang berlawanan dari 5 hal tersebut. Dan itu akan membawa kepada pengembangan batin atau cita bawana. Semoga ini menjadi masukan tambahan bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam olah batin kita. Sabisata bawantus kita, semoga semua makhluk berbahagia.